Hello guys, welcome back to my channel ENGDC. Cia. Di sini gue nggak akan ngasih video-video seperti video-video gue yang lalu kayak liburan atau apa. Di sini gue akan ngasih video tentang bukan sebuah apa ya, sedikit bab dari pelajaran fisika, dimana kita akan bahas ini gerak benda pada bidang miring dan gerak benda yang dihubungkan dengan katrol gitu. Tapi sebelum kita next ke slide selanjutnya, alangkah baiknya kalian untuk subscribe, like, dan jangan lupa itu pencet tombol lonceng biar kalian tahu terupdate dari gue. Dan kalau kita atau kalian pengen akrab sama gue, silakan tulis-tulis apalah di kolom komentar. Oke? Gue rasa kalian udah paham. Kita lanjut ke next. Kita next ke slide selanjutnya. Di sini gerak pada bidang miring hampir sama seperti gerak pada bidang datar. Hanya saja benda yang bergerak pada bidang tersebut dibuat dengan kemiringan sudut tertentu. Oleh karena itu, untuk kemudahan memahaminya, kita anggap bidang miring tersebut adalah sumbu X. Sedangkan yang tegak lurus pada bidang miring ialah sumbu Y. Oke, sampai sini kalian paham kan? Kita next dan di sini gue udah ada gambar nih. Kalian coba pahamin ini kan? Tapi sebelum kalian pahamin ini, kalian harus pahamin ini simbol-simbol dari gambar tersebut. Seperti ini. W kecil sama dengan M kali G. W sama dengan berat atau disimbolkan dengan N. M sama dengan massa, disimbolkan dengan kg atau kilogram. Di sini ada G, percepatan gravitasi. Dan ini bukan donat guys ya. Ini adalah simbol dari sudut kemiringan. Nah, ini gambarnya. Coba kalian pahamin dulu. Oke? Kita bisa next? Siap. Kita next. Diambil sumbu X sejajar bidang miring dan sumbu Y tegak lurus dengan bidang miring, maka komponen-komponen gaya beratnya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Kalian pahamin dulu sebelum kita next ke slide selanjutnya. Kalian harus bisa bedain ini X, ini Y. Jangan sama-samain. Oke, kita next. Nah, seperti ini. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah sigma Fy sama dengan N min W kecil dan Y. Ini sigma Fy sama dengan N min ini MK cos. Masih ingat sudut apa ini donat ini? Simbol apa donat ini? Ya, sudut kemiringan. Jadi ini hampir sama lah ini. Ya. Gue harap kalian bisa pahamin. Kita next. Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0 atau N mg cos sudut kemiringan. Dan ini next, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X adalah sebagai berikut. Sigma Fx, ingat ya, kita dari tadi bahas sigma Fy loh. Sekarang sigma Fx sama dengan mg sin sudut kemiringan. Kita next ya. Karena benda bergerak pada sumbu X, atau gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya yang sejajar dengan bidang miring, maka percepatan yang dialami oleh benda adalah sebagai berikut. Kita berubah guys. Dari sigma Fy tadi sekarang jadi sigma Fx sama dengan M kali A. Dan ini kalian pahami dulu. Oke. Next. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, gue bacain ya. Sebuah balok yang masanya 6 kg
meluncur ke bawah pada sebuah papan licin yang dimiringkan 30 derajat dari lantai. Oke, sampai sini gue ingin kalian semua bayangin ada balok yang masanya 6 kg meluncur ke bawah pada sebuah papan licin. Nah, ini papannya dimiringkan dengan sudut 30 derajat. Sampai sini udah kalian bayangin kan? Next, jika jarak lantai dengan balok 10 meter dan besarnya gaya gravitasi di tempat itu 10 meter ms ini iya 10 meter per second, maka tentukan percepatan. Nah, ini kita disuruh cari percepatan dan waktu yang diperlukan balok-balok untuk sampai di lantai. Nah, sampai sini gue minta tolong sama kalian ambil kertas sama pensil lah untuk mencatat ini. Jadi kalian harus tulis dulu, diketahui ini, kalian tulis saja. Terus apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah A dan T, di mana A ini adalah percepatan dan T ini adalah waktu yang diperlukan. Oke, gue kasih waktu untuk kalian nyatetin dulu deh di kertas atau di buku, serah kalian dah. Oke, gue rasa udah selesai. Kita next. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi kalian harus memahami ini secara pelan-pelan ya. Gaya berat balok diuraikan pada sumbu X atau bidang miring. Masih ingat kan? Kan bidang miring kita ibaratkan itu sumbu X. Dan sumbu Y, ingat sumbu Y adalah garis tegak lurus bidang miring. Dan benda meluncur dengan gaya atau disimbolkan dengan F sama dengan W sin 30 derajat. Nah, 30 derajat ini adalah sudut kemiringan. Benar. Menurut hukum Newton 2, F sama dengan MA. W sin 30 derajat sama dengan M kali A. M kali G sin 30 derajat sama dengan M kali A. Jadi 6 kali 10 kali 0,5 sama dengan 6A, di mana A sama dengan 30 per 6. Jadi 30 bagi 6 berapa? 5, benar. Jadi jawabannya adalah balok tersebut meluncur ke bawah dengan percepatan 5 meter per second atau 5 ms itu ya. Nah, sampai sini kalian paham kan? Jadi gini aja guys, gue ambil jalan yang mudah. Jadi ini kalian salin aja ke kertas, terus kalian pahamin. Nah, jika kalian belum paham, kalian bisa ulang ke menit-menit di mana kalian tadi yang ada di slide-slide berikutnya itu. Paham kan? Oke, next ya. Nah, ini B. Ingat persamaan pada GLBB. Masih ingat GLBB kan? Nah, kalau nggak ingat atau nggak tahu, silakan kalian search di Google. Oke? Gimana ini guys? Ini lumayan agak, sampai sini lumayan agak agak ribet. Soalnya ini gue juga bikin agak ribet juga nih. Nah, ini masih ingat kan T adalah waktu. Nah, jadi kalian masih ingat kan? Tadi kan soalnya disuruh kita mencari 2 tadi kan? Nah, ini yang waktu ini. Jadi waktu yang diperlukan balok untuk sampai ke lantai adalah 2 detik. Nah, seperti itu guys. Oke, kayaknya kita akan masuk ke bab selanjutnya nih. Oh iya benar. Gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Nah, di sini kayaknya agak beda dengan bab tadi ya. Soalnya tadi kita adalah bahas sudut kemiringan, dan ini benda yang dihubungkan dengan katrol. Jadi gampangannya itu kayak Kayak kalian punya sumur kan? Nah, sumur kan ada katrolnya. Yaitu kayak gitulah bayangan untuk kalian. Kita next ya. Misalnya 2 benda MA dan MP dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol licin. Sampai sini kalian paham? Jika MA lebih besar dari MB, maka MA akan bergerak ke bawah atau positif.
dan MB bergerak ke atas atau negatif. Jadi lawannya lah guys. Jadi kalau ke bawah itu positif, ke atas negatif. Dengan percepatan yang sama. Untuk menentukan besarnya percepatan dan tegangan tali pada benda, Anda atau kalian dapat lakukan dengan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Nah nih, contohnya yang habis gue ngomong tadi, ini gambarnya. Ini gambarnya nih. Kita next. Karena Anda atau kalian anggap tali tidak bermassa dan katrol licin, maka gesekan antara katrol dan tali juga diabaikan. Sehingga tegangan tali sorry guys, gue agak salah ketik nih. Sorry. Sehingga tegangan tali di mana-mana adalah sama. Oleh karena itu, dari persamaan-persamaan di atas, Anda atau kalian dapat persamaan sebagai berikut ini. Nah, kayak kata gue tadi, ambil kertas atau buku, catat ini. Ini adalah rumus yang sangat penting. Next ya. Ini lebih dijabarin lagi nih, ya. Atau kalian screenshot lah, serah kalian. Kita next ya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Bukan di bawah sih, di samping. Sorry. Dua benda masing-masing memiliki massa 5 kg dan 10 kg dihubungkan dengan katrol. Nih, gambar ini yang gue maksud. Gesekan antara benda pertama dengan meja lantai diabaikan. Gesekan antara benda pertama dengan meja lantai diabaikan jika gaya gravitasi di tempat itu sebesar 10 ms kuadrat, maka tentukan percepatan yang dialami kedua benda dan tegangan talinya. Jadi kita ini disuruh nyari ini kecepatan benda ini dan tegangan tali yang itu ini, tali yang dimaksud, tali yang ada di katrol, bukan tali silaturahmi loh. Kita next. Lagi, ambil kertas dan siapkan kertas dan pensilnya. Diketahui, ini ya, catat nih. Udah. Dan ditanyakan A dan T. Di mana yang ditanyakan ini adalah percepatan yang dialami kedua benda dan tegangan talinya. Jadi yang ini ada percepatan dan ini tegangan. Disimbolkan dengan T. Next. Jawabannya agak ribet guys. Jadi percepatan kedua benda karena MP lebih besar dari MA, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Sigma FP sama dengan MB kali A, MA kali G kurangi T sama dengan MA kali A, T sama dengan MP kali G min MP kali A, sigma FA sama dengan MA kali A, dan T MA kali A. Nah ini, gue kalau ngejelasin agak belibet guys, sorry ya. Jadi coba kalian ini pahamin sendiri, atau kalian tulis, kalian screenshot, terserah lah. Oke. Kita next ya. Dan ini yang B, tegangan tali atau T. Karena tegangan tali di mana-mana sama, maka boleh ditinjau salah satu benda saja. Benda pertama, T sama dengan M kali A kali A. MA kali A sama dengan 5 kali 6,67 sama dengan 3,33,3 N. Benda kedua, T sama dengan MP kali G min MP kali A sama dengan 10 kali 10 min 10 kali 6,67. Jadi 100 dikurangi 6,67. Jawabannya sama, 33,3 N. Jadi tegangan tali pada sistem tersebut sebesar 33,3 N atau Newton kali. Nah guys, terima kasih kalian udah mau kunjungin channel gue pertama. Terus kedua udah mau ngedengerin
penjelasan gue. Ya gue sih juga minta maaf kalau penjelasan gue agak belibet atau kalian kurang paham. Tapi intinya di sini gue hanya ingin berbagi ilmu, karena sesungguhnya berbagi itu indah. Oke, tetap stay di channel gue, dan gue kalau ada kekurangan gue minta maaf banget. Dan satu kata buat gue, semoga kita selalu diberi kesehatan. Satu kalimat kali itu, sorry. Oke, gue udahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ingetin lagi, jangan lupa subscribe.